Sip. Oke teman-teman, jadi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perulangan di Java ya. Yang pertama ada perulangan for, perulangan while, dan perulangan do while. Apa sih itu perulangan? Mungkin untuk cara menjelaskan apa itu perulangan, saya akan jelaskan langsung di prakteknya ya. Nah, jadi untuk yang pertama ada perulangan for teman-teman. Nah, di sini sintaksnya itu pertama kita ada for, lalu ada buka kurung kurawal buka dan kurung kurawal penutup. Nah, di sini ada tiga nih, ada tiga komponen. Yang pertama itu ada start ya. Start itu adalah kondisi awal perulangan. Udah, cukup ini aja dulu. Yang belakangnya nggak usah, lupain aja dulu. Oke, nah ada kondisi ini titik koma ya. Jadi start kondisi awal perulangan, titik koma, lalu kondisi yaitu kondisi yang harus dipenuhi agar perulangan berjalan. Nah, apa itu? Nanti kita bahas juga. Titik koma, lalu ada increment. Increment adalah bagian yang dipakai untuk memproses variabel counter agar bisa memenuhi kondisi akhir perulangan. Oke, bingung? Sama. Oke, nah kita langsung ke praktek aja. Oke, kita buka IntelliJ-nya. Nah, kebetulan tadi saya udah sempat buat ya. Di sini ada pertemuan 8. Seperti biasa saya buat foldernya kayak biasa lah kayak gitu. Lalu saya buat kelasnya perulangan for. Nah, di sini saya udah buat main metodenya. Kemarin itu ada yang bikin main method di sini ya. Public static void type public static gini aja deh. Kemarin itu ada yang bikin di sini, bikin statik pasti error lah. Kenapa? Ini kan metode ya. Metode itu selalu ada di dalam kelas gini. Nah, sedangkan body kelasnya itu di mana? Ya body kelas ya di sini. Yang ada di dalam kurung kurawal pembuka ini dan kurung kurawal pembuka penutup ini gitu. Jadi kalau kita mau buat sesuatu nggak bisa di luar kelas gitu. Jangan. Nah, lalu kemarin juga ada yang bikin yang buat method main ya. Ada yang tulis public static void main. Gini, lalu gini, string kayak gini, args. Nama stringnya, lalu gini. Nah, ngetik kayak gitu nggak apa-apa juga ya. Tapi teman-teman mungkin bakal agak lama. Karena sedangkan kalau kalau teman-teman di challenge kan akan ada waktunya ya. Kalau live code kayak gitu ada waktunya. Nah, mungkin kalau teman-teman karena teman-teman udah pasti tahu ya sintaks struktur buat void main kayak gitu, method mainnya kayak gimana. Nah, mungkin teman-teman bisa gunain ini aja fitur dari IntelliJ-nya yang akan auto complete kayak gini. Nah, tinggal kayak gini ya. Tinggal tab psvm pum. Nah, P itu buat public, S itu buat static, V itu buat void, M itu buat main metodenya. Nah, kalau kita ketik PSVM udah pasti langsung sama si IntelliJ bakal dibuat kayak gini ya, autocomplete-nya. Oke, nah kita masuk ke materi yang buat looping-nya. Nah, di sini ada variabel integer A. Nah, for, nah tadi kan for ya. Kalau misalkan kita mau buat struktur code-nya, nanti bentar lagi, 30 menit lagi. Oke, for di sini ada apa namanya startnya, kondisi awal A-nya itu sama dengan 5. Jadi A sama dengan 5, titik koma, lalu ada kondisinya A lebih kecil dari sama dengan 10, titik koma, kondisinya ini, lalu ada incrementnya A plus plus. Nah, A plus plus itu apa? Jadi gini. Oke, nah misalkan saya buat dulu ya, integer A. Oke, di sini saya buat for. Nah, sama si IntelliJ udah langsung buatin, tapi jangan dulu deh, biar teman-teman tahu juga. Oke, nah saya bikin kondisi awal A sama dengan 5, titik koma, lalu saya buat kondisi A lebih kecil dari sama dengan 10, titik koma, lalu A plus plus. Nah, gini. Oke, tinggal saya print ulangan ke. Oke, saya shout. Jangan, nggak usah lama ya, jadi jangan ada yang kemarin ada yang kayak gini, system dot out
system.print line. Aduh lama banget gitu. Nih mendingan pakai gini, SOUT tab. Oh, langsung dibikinin. Oke, gitu aja biar cepet. Nah, di sini kayak gini, lalu saya kayak gini, lalu saya print A-nya. A gini. Betul kan ya? A ya. Oke, di sini saya beautify dulu biar enak. Nah, oke. Nah, kalau saya coba running. Oke, saya buka terminal, saya compile dulu. Loh, lama lagi. Sabar. Mana sih? Aku nggak mau kebuka kita lihat. Aduh, sabar guys. Laptopnya nih berat nih. Oke, saya compile dulu. Java perulangan for Java enter. Nah, oke, perhatikan baik-baik. Nah, di sini saya Java perulangan, saya running ya. Nah, gini. Oke. Nah, maksudnya perulangan itu kayak gini. Jadi eh, kita membuat data inisialisasinya untuk awalannya itu pertama angkanya 5. 5 kayak gini. Nah, 5. Apakah 5 lebih apa ya? Lebih kecil dari sama dengan 10? Iya. Kalau iya, maka ini akan dijalankan. Lalu A yang tadinya angka 5 akan ditambahkan plus ini tambah 1. Jadi kalau ini plus itu sama aja kayak gini. Tambah 1. Kayak gini. Intinya kayak gini. Sama aja kayak gini. A gini. Gimana sih? A plus 1. Ini masih ini ya. Nah gini. Sama aja kayak gini. Plus itu kayak gini. Artinya itu A ditambah 1. A-nya kan 5. Ini. Gitu. Bisa juga kalau misalkan nggak bikin variabel ya bisa kayak gini. Nah, misalkan 5. Saya ini integer ya, sini. Tipe datanya integer, ininya 5. Integer sama dengan apa ya? A gini. Nah, bisa kayak gini. Oke. Bisa bikin variabelnya di luar, variabel kan bebas ya. Bisa di sini juga untuk perulangannya. Nah, selama A itu ini kan ini ya. A eh, A 5 ditambah 1 sama dengan 6. Nah, jadi yang tadinya pertama 5. Apakah 5 lebih kecil dari sama dengan 10? Ya, maka akan masuk ke sini. Selama nilai nilai A ini lebih kecil dari 10, lebih kecil dari sama dengan 10, ini akan dijalankan sintaks ini. Nah, itulah kenapa di sini ada perulangan ke-5. Nah, lalu setelah ini selesai dicetak, maka akan di-print, akan ditambahkan nilai si variabel 5 ini masuk ke sini, masuk ke incrementnya. Gitu. Jadi 5 ditambah 1. Yeah. Nah, 5 ditambah 1 sama dengan 6. Nah, udah tuh. Nanti di sini udah bukan 5 lagi. A ini itu udah bukan 5, jadi A di sini itu udah 6. Apakah 6 lebih kecil dari sama dengan 10? Betul. Maka akan di-print lagi di sini, masuk ke sini, masuk ke kondisi ini. Ini body ya. Ini pembuka dan penutupnya si for ini. Otomatis kalau yang ada di dalam sini pasti akan dilakukan kalau selama kondisi ini true. Oke? Kalau kondisi ini true, pasti akan masuk ke sini. Nah, apakah 6 lebih kecil dari sama dengan 10? Iya, maka di print ini. Maka di print lah ini perulangan ke-6. Angkanya 6 berubahnya. Tadi kan ini saya print A. Dari 5 ke 6. Oke. Jadi 6 nih.
Oke, di sini berarti udah bukan yang A ini udah bukan 5 lagi ya, di sini udah 6. Nah, lalu setelah dicetak, masuk lagi ke increment-nya di sini, ke strukturnya. Nah, di sini increment ya. Bagian yang dipakai untuk memproses variabel counter agar bisa memenuhi kondisi akhir perulangan. Gitu. Ya, definisinya agak pusing lah sebenarnya. Tapi intinya kayak gitu. Nah, oke. Di sini udah 6. A, ini kan udah 6 nih. A-nya di sini. Oke, 6 ditambah 1 sama dengan 7. Nah, di sini udah berubah jadi 7. Apakah 7 lebih kecil dari sama dengan 10? Iya, dicetak ke sini. Jadi bacanya kayak gitu ya, jangan ngebacanya inisialnya A sama dengan 5. Oke, startnya dari 5 berarti angkanya. A 5 berarti 5 lebih kecil dari sama dengan 10. Ya, lalu A ditambah 1 berarti 5 ditambah 1 udah 6. Nah, jangan kayak gitu lalu ke sini, bukan. Bacanya jadi kalau perulangan kayak gini, for itu bacanya pertama kita untuk inisialisasi awalannya dari mana kayak gitu. Ini startnya, lalu ada kondisinya, lalu incrementnya. Jadi bacanya A itu 5, apakah A lebih kecil dari sama dengan 10? Betul, karena kan A-nya 5, 5 lebih kecil dari sama dengan 10, iya. Maka dicetak ini, 5. Lalu masuk ke sini ke increment, A ditambah 1. A plus plus bisa A plus plus gini. Tadi kan A plus plus ya. Plus plus itu tambah 1. Tambah sama dengan 1 kayak gini. Nah, artinya kayak gitu, plus plus itu. Oke, jadi uh, plus plus itu artinya kayak sama dengan tambah arti adalah hmm, plus 1 gitu. Gini. Artinya ditambah 1. Nah, sama aja kayak gini. Oke. Ini kan udah di 5, 5 ditambah 1 ya 6 gitu. Nah, jadi apakah masuk lagi ke sini? Jadi udah nggak masuk ke sini lagi. Jadi langsung masuk ke kondisi ini. Apakah 6 lebih kecil dari sama dengan 10? Iya, maka cetak ini. Nah, kalau teman-teman lihat di sini dicetak nih 6. Nah, berarti A-nya kan udah 6 ya di sini. 6 ditambah 1 sama dengan 7. Masuk ke sini. Apakah 7 lebih kecil dari sama dengan 10? Iya, karena ya udah 7 lebih kecil dari sama dengan 10. Maka di sini cetak lagi. Perulangan ke 7. Nah, jadi si A itu udah 7 nih. 7 ditambah 1 sama dengan 8. Apakah 8 lebih kecil dari sama dengan 10? Iya, dicetak lagi. Nah, maka 8 dicetak di sini. Di sini tambah lagi 8. 8 tambah 1 9. 9, apakah 9 lebih kecil dari sama dengan 10? Iya, maka dicetak lagi. Berarti 9 dicetak. Oke. Nah, di sini udah 9 nih increment-nya. Di sini increment ya. Yang ini start kondisi awal, ini inisialisasi, inisialisasi data awal, lalu di sini ada kondisi, di sini increment. Oke. Di sini 9 ditambah 1 sama dengan 10. Apakah 10 lebih kecil dari sama dengan 10? Oke. Lebih kecil dari sama dengan 10? Iya, karena di sini kan ada sama dengannya. Oke. Ingat, kalau ada sama dengannya berarti kalau angkanya sama pasti true hasilnya. Kalau true, maka di sini akan dicetak. Oke, begini. Oke, let's say lah kita coba dari 0. Misalkan. Oke. Berarti akan cetak berapa kali nih? Kalau teman-teman lihat, perhatikan. Saya compile lagi. Saya running. Nah, gini. Dari 0 sampai 10. Gitu. Jadi bacanya itu ini kan 0. Apakah 0? Apakah A 0 lebih kecil dari sama dengan 10? Iya, maka di sini langsung. Maka di sini cetaknya 0. Enggak langsung ditambahkan dulu di sini gitu. Kalau langsung ditambahkan otomatis di sini 0 nggak bakal dicetak. Karena bacanya itu dari pertama jalan pasti ke sini dulu, lalu ke sini, lalu turun ke sini. Nah, setelah dicetak yang pertama yang ini, itu bacanya akan langsung ke sini dulu, langsung ditambahkan 0 ditambah 1, 1. 1 lebih kecil dari sama dengan 10,
true, langsung ke sini. Selanjutnya kayak gitu, but ini ke sini lagi, lalu ke sini, lalu ke sini. Gitu tabnya. Oke. Untuk for ini ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada? Oke, ingat ya, kalau plus kayak gini, increment plus itu sama dengan +1. Oke. Nah, ini kalau misalnya plus, ada juga yang lain, contoh lainnya itu ada kayak gini. Mungkin saya ini ya, rapihin dulu. Nah, misalkan di sini adalah min kayak gini. Adalah -1. Oke, contohnya kayak gimana? Oke, lanjut aja gini. Sekarang misalkan kita buat for, lalu integer A sama dengan 10. Oke, A, sorry titik koma, A apa ya, lebih besar dari sama dengan 0. Oke, gini, maka A min. Oke, A min, lalu saya gini, saya copy aja ya, saya copas aja, biar enak, nah gini. Nah oke, kalau kita running, mungkin saya buat ya gini ya, biar ada bedanya. South print baris kali ya. Nah gini. Oke. Nah, saya clear dulu. Enggak deh, saya compile dulu. Saya compile, saya clear. Lalu saya running. Nah, gini. Oke, kalau ini yang buat yang increment, ini namanya increment ya. Kalau plus ini namanya increment. Ini decrement. Oke. Karena min. Jadi dikurangin gitu. Logiknya kayak gimana? Logiknya sama aja gitu. Nih, kalau kita baca nih, A sama dengan 10 ya. Apakah A, saya ini dulu ya, biar enak, rapiin dulu, beautify. A sama dengan 10, apakah A lebih besar dari sama dengan 0? Apakah 10, A ini kan 10 ya value-nya. Di sini, A sama dengan 10 nih. Apakah 10 lebih besar dari sama dengan 0? Iya, kalau true di sini kondisinya, maka langsung di print. Nih, di print 10. Oke. Lalu 10 dikurangin 1. Decrement kan adalah -1 ya. Nah, jadi sama aja. Kayak gini nih artinya. 10 dikurangin 1 jadi 9. 9 lebih lebih besar dari sama dengan 0. Iya, true. Maka di print lagi 9 di sini. 0. Oke. Di konsolnya nih. Oke. Di sini udah 9 A-nya. 9 dikurangin 1 8. 8 lebih besar dari sama dengan 0, true. 8 di print dan seterusnya sampai dia misalkan udah 1 nih di sini ya. Ya. Udah dikurangin 1 jadi nilainya si A itu yang tadinya 10 jadi 1 nih. Nah, 1 dikurangin sama dengan 1 itu 0. Nah, 0 ini. Apakah 0 lebih besar dari sama dengan 0? True atau false? True, karena di sini ada sama dengannya. Maka 0 akan dicetak di sini. Oke, begitu ya. Sedikit tambahan ya tadi ya, ada increment itu plus artinya yaitu adalah +1 gini. Increment ini plus decrement gini. Min. Atau di sini bisa min sama dengan 1 atau min gini bisa, ini min sama dengan 1 bisa kayak gini. Nggak ada masalah. Oke. Tapi biasanya sih kita pakai kalau kita ngomong increment ya pasti kayak gini plus. Kalau ngomongnya decrement pasti min. Oke? Oke. Kalau nggak ada yang ditanyain saya lanjut ke materinya. Oke, untuk yang for aman. Sekarang masuk dengan while nih. Nah, sebenarnya ini saya juga jarang pakai sih sebenarnya kalau boleh jujur. Tapi kita coba aja ya. Di sini ada start, biasanya ditulis dengan perintah inisialisasi variabel counter. Misalnya i sama dengan 0. Oke. Di bagian kondisi, nah di sini kondisi
terdapat kondisi yang harus dipenuhi agar ulangan berjalan. Jadi kayak tadi kalau apa namanya? Kalau for kan kondisinya di sini pakai titik koma. Pertama ada start di sini, ada kondisi, lalu counternya ya buat increment atau decrementnya. Oke. Nah, kalau while beda nih kayak gini. Oke, misalnya i lebih kecil dari 5. Oke. Kemudian perintah increment harus berada di dalam blok perulangan agar bisa menaikkan nilai variabel counter. Misalnya dengan perintah i plus plus. Berarti ini increment ya. Kayak gitu. Oke. Kita lihat contohnya. Nah, oke, sip begini. Kita coba di sini saya minimize dulu deh. Dan enggak biar enak saya di sini buat kelas di sini perulangan perulangan while. Oke, seperti biasa ingat jangan bikin metode di luar ini harus di dalam kelas. Kita nggak usah pakai kayak gini, baik lagi kita pakai PS VM public static void main. Ini tab langsung aja. Oke. Nah, lanjut di sini saya buat integer tadi ada A ya. A sama dengan tadi 5 kan 0 deh biar enak. Oke. Nah, di sini ada while. Beritanya kan kalau tadi for pakai for, while kayak gini. While lalu ininya kondisinya di dalam ini kondisi di dalam while kayak ini parameternya kondisi ya. A misalkan apa ya? A lebih kecil dari sama dengan 5. Oke. Lalu kurung kural pembuka dan penutupnya tinggal enter aja. Ini yang ping-ping ini tuh pembuka dan penutup ya. Udah ada nih dikasih tahu. Oke. Nah, di sini tinggal saya sort ya. Saya bikin misalkan perulangan ke oke. Saya tambah spasi, saya concat dengan plus lalu A begini. Nah, di sini ditambahin untuk counternya nih. Counternya itu A plus plus gini. Oke, udah betul kan ya? Nah, oke. Di sini B, nggak apa-apa deh. Saya bikin apa ya? Ini kalau begini kayaknya bakal ini deh, bakal infinite loop deh. Kalau kayak gini, 100 lebih kecil dari sama dengan ini 5 enggak. Nih, oke. Nah, kita coba ya. Mungkin saya coba, misalnya saya clear dulu. Oke, ntar saya rapin dulu biar enak. Oke, di sini saya Java seperti biasa saya compile, lalu perulangan nama kelas Java-nya while.java enter, lalu saya running perulangan while.class. Nah, gini. Jadi hasilnya sama aja teman-teman. Hanya beda penempatan aja ya. Kalau ini integer A kayak gini, ini juga nggak masalah. Kita bisa bikin kayak gini, integer A sama dengan 0 misalnya. Nah, nggak bisa ya. Oh, ini udah ada double. Nah, nggak bisa begini, guys. Oke, nggak bisa. Oke. Berarti ada yang beberapa nggak bisa juga nih kayak gini nih. Kalau mungkin caranya agak tricky ya, agak berbeda. Jadi bisa bikin variabel aja kayak gini. Oke, nah kalau for itu kayak gimana? For juga bisa. Di sini kan saya bikin kardusnya ada titik komanya. Kalau for itu jadi bisa nih bikin variabelnya di dalam sini lalu bikin initialization value-nya. Kalau teman-teman tuh sebenarnya bisa kasih keluar aja kayak gini bisa nih. Hmm, kayak gini bisa. Di sini titik koma, lalu A di sini sama dengan 0. Nah, ini sama aja kayak gini. Akan tapi nanti di sini error karena A variabel A ini kan udah global ya. Di sini bisa kebaca juga. Nah, di sini kalau mau teman-teman ganti jadi B di sini. Biar beda gitu. Di sini B. Oh, hah? Enggak ada.
Nah gitu. Kayak gini bisa ya. Kalau pakai while kayak gini. Di sini variabelnya, lalu variabel untuk kondisinya apa di sini, sintaknya while, kurung pembuka, kurung penutup, di dalamnya itu ada kondisinya, lalu saya cetak dalam bodinya ya, body loopingnya yang ini, pembuka dan penutupnya, lalu di sini incrementnya atau counternya, kita sebut counter aja deh. Nah, oke. Gimana kalau misalkan yang kebalikannya? Gampang aja. Kalau yang ini kan increment ya, contoh increment. Ini increment, ini decrement, decrement, musik L aja. Eh, ini saya buat variabelnya jadi ini variabel B, di sini jadi B. Oke. Di sini saya copy aja barisnya biar enak. Yang gini. Oke. Saya di format ya, biar beautify. Ctrl Shift L. Nih, kok nggak mau? Ya udah saya tab aja. Ini. Oke, increment ini contohnya pakai while. Kalau decrement kayak ingat di sini decrement min ya. Decrement min berarti di sini kondisinya kalau kayak gini biasanya infinite loop nih kayak gini. Infinite loop itu kayak gimana? Jadi perulangannya itu nggak ada berhentinya. Jadi perulangannya itu error kayak gitu. Nah, kalau mau buktikan mungkin bisa kita coba ya. Harusnya sih ini harusnya ini infinite loop. No, begini. Kalau infinite loop kayak gini sampai aduh nanti di sini sampai rame jebol nih kayak gini. Gitu. Kenapa? Karena bentar saya matiin dulu ya. Kontrol C biasanya untuk matiin kayak gini. Nah, oke. Kenapa? Karena di sini pertama 0. B-nya kan 0. Kondisinya apakah B lebih kecil dari sama dengan 5? 0. Betul. Nah, lalu saya cetak nih 0 pertama. Oke. Tapi di sininya 0 min. Jadi sama aja di sini itu 0 dikurangin 1 sama dengan minus 1. Oke. Nah, di sini berarti B-nya udah jadi minus 1 ya. Apakah minus 1 lebih kecil dari sama dengan 5? Iya, betul. Oke, betul. Jadi di sini nanti akan di print minus 1 nih. B-nya jadi kalau saya scroll ke atas nih, aduh banyak banget nih, udah banyak banget. Waduh, sampai jebol nih. Nggak ada, udah mentok. Mentok saya atasin udah nggak kebanyak karena terlalu banyak ya. Sampai udah 1000 berapa nih? 164.000. Waduh, minusnya. Ini kan minus tuh. Nah, jadi minus 1 lebih kecil sama dengan 5, betul. Ya, nanti di print minus 1. Nah, berarti minus 1. Di sini udah bukan 0 lagi, minus 1 dikurangin 1. Ya jadi minus 2 di sini. Minus 2 lebih kecil dari sama dengan 5. Ya iya, betul. Nanti print minus 2 sampai dan saya sampai jadi kondisinya ini nggak akan terpenuhi. Seperti itu, teman-teman. Sebentar. Anak saya lagi nangis. Bentar ya. Oke, oke. Nah, gitu. Jadi gitu, teman-teman. Jadi kalau ada perulangan yang infinite loop, kita sebut infinite loop kayak gini, nggak ada ujungnya. Kenapa? Karena kondisi ini tidak terpenuhi. Kalau ini kan 0 ditambahin, kalau misalkan sampai 6, kalau A-nya udah 6, berarti ini nggak bakal dicetak lagi. Oke. Kalau ini kan kondisinya nggak akan terpenuhi. Si 0-nya ini, si B ini nggak akan bisa lebih besar dari sama dengan 5. Ya berarti ini akan oke, oke. Ada ini ya. Oke, nah jadi gitu teman-teman. Nah, gimana caranya ya harusnya jangan seperti ini gitu. Harusnya di sininya besar, di sininya
harusnya kalau mau decrement itu biasa 10 misalkan di sini, atau di sini 5 angkanya misalkan. Jadi 5 lebih kecil dari lebih besar, di sini ganti lebih besar dari sama dengan, di sini 0 ganti 0. Nah, kalau di sini nggak akan infinite loop teman-teman. Kalau teman-teman coba compile lagi di sini, nah apa ya? Nah gitu. Kalau ini pertama dari 0, kalau ini kebalikannya dari 5 ke 0. Oke, gitu sih. Decrement dan increment untuk pakai while. Kalau ada pertanyaan lanjut aja, silakan ditanyakan. Oke, kalau langsung di ini aja ya, langsung tanya aja ya. Oke. Di sini saya akan membahas lagi tentang yang ketiga, itu ada do while. Nah, jadi pertama ada start, lalu ada do, lakukan kode programnya dulu, terus di increment, di counternya ya, counternya. Lalu setelah pembuka dan penutup dari do ini, maka ada while kondisinya. Jadi eh, pengecekan kondisinya itu di belakang. Jadi dicetak dulu ininya, baru dicek kayak gitu. Jadi pengecekan kondisinya itu belakangan kayak gini. Oke, kita langsung praktek aja untuk eh, apa ya? Kalau teman-teman mau baca di sini, di dalam blok do ini blok itu yang sini pembuka dan penutupnya, ini berarti yang kode program increment. Nah, itu akan diulang. Tidak lupa sebuah perintah akan dinaikkan. Oke, kayak gitu. Oke, kita langsung praktek aja deh. Biar 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 tahu ya kalau perbedaannya ya. Perbedaannya. Oke. Perulangan do while. Kita buat metode lagi seperti biasa gini. Eh, saya buat integer misalkan A, variabelnya. Oke. Nah, di sini oke, kayak gini contohnya. Saya buat do, langsung blok pembuka dan penutupnya gini. Saya mau print apa, misalkan saya mau print eh, perulangan ke, lalu saya increment A++ ini. Oke. Nah, di sini saya buat while. Oke, kondisinya apa? Misalkan A, karena di sini increment ya. Sorry. Ini kayaknya harus kasih, bentar, saya lihat ya, bikin bikin value-nya dulu ya, kasih value-nya dulu. Saya lupa ini. Jangan 100 deh, saya kasih 10 aja ya, biar jangan eh mungkin dari 0 kali ya, dari 0 kayak tadi. Terus lebih kecil, lebih kecil dari sama dengan 10 gini. Oke. Nah, bedanya apa sih kalau while sama do while? Oke, kita coba lihat ya. Saya klik dulu, lalu saya compile Java ulangan do while. Oke, saya running Java ulangan do while dot class, saya enter. Nah, gini. Secara sekilas ini tidak ada perbedaan ya gitu. Akan tetapi eh, apa ya, untuk dari sisi kinerjanya itu dia apa ya, dia itu berbeda. Jadi teman-teman, dia itu cetak, lakuin dulu ini, cetak si ini dulu nih, baru dicek kondisinya gitu, udah bener atau belum gitu, lalu dicek kondisinya. Kalau tadi kan agak beda ya teman-teman, kayak gitu sih perbedaannya, kayak gitu. Nggak, untuk dari sisi performa mungkin
eh, apa ya? Yang kayak gini itu jarang dipakai sih sebenarnya. Ya. Kalau yang perulangan yang while kayak gini jarang dipakai. Perulangan do while juga jarang dipakai sebenarnya. Nah, yang sering dipakai itu yang for ini, teman-teman. Kayak gini. Oke, mungkin dari saya untuk penyampaiannya seperti itu sih. Untuk materi pertemuan kali ini. Oke. Oh, ada lagi ternyata. Sorry. Ada break dan continue. Ini ada gimana sih? Oke, ada lagi. Oke, oke, oke. Agak kurang kondusif nih. Oke. Break dan continue. Oke, nah di sini kalau teman-teman tadi kan ada ya, tadi kan udah buat for kayak gitu ya, buat perulangan for. Nah, break adalah perintah khusus yang dipakai untuk memaksa sebuah perulangan berhenti sebelum waktunya. Jadi kalau misalkan kalau tadi kan berhenti karena ada kondisinya sudah terpenuhi, ya. Nah, perintah break ini dipakai dalam semua jenis perulangan baik itu for, while maupun do while. Oke, saya coba buat ya. Misalkan di sini. Nah, di sini. Saya buat kondisi if A ya sama dengan 5, maka break. Oke. Nah, gini. Oke. Mungkin mungkin gini ya. Mungkin gini. Saya ini increment, mungkin saya di sini tetap pakai kayak gini. Lalu tambah break di sini. Biar teman-teman bisa lihat ini perulangannya sampai berapa, ini sampai berapa gitu kalau tambahin break. With break or with break. Oke, di sini saya bikin kondisi if A sama dengan saya mau di stop perulangan ini sampai ketika A-nya itu udah 5 gitu. Oke. Nah, I sama dengan 5 maka break di sini. Oke, kita coba kita coba lihat untuk saya clear dulu, saya compile Java ulangan for Java, saya running programnya ulangan for class. Nah, oke. B ini enggak ini. Sorry. Mungkin kasih nama aja deh. Biar enak. Perulangan perulangan with ulangan for with break. Oke. Gini ya. Hmm, 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 hmm. Oke, saya bikin garis di sini ya, biar biar jadi pembeda aja sih. Oke, saya compile ulang, teman-teman. Aduh, saya add huruf kecil, saya running. Gini. Oke. Nah, kalau teman-teman lihat, teman-teman perhatikan, ya, nih di sini. Ini kan A ya. Ini kan dia kondisinya terpenuhi, dia akan berhenti, perulangannya itu akan berhenti, for ini akan berhenti ketika A-nya itu udah A-nya itu sama dengan 10. Kalau udah A-nya itu 11 lebih kecil dari sama dengan 10, itu kan false ya. Nah, kalau false itu nggak akan di print sini. Nah, itulah kenapa untuk perulangan yang ini, yang increment ini, dia akan mencetak 0 sampai 10. Oke. Nah, oke. Beda cerita kalau misalkan saya tambahin break di sini. Nah, sebenarnya untuk codingan sama aja kan. Nih, for kondisinya sama dengan 10. Nah, akan tetapi ketika saya tambahin ini, break ini, kalau A-nya itu
A-nya itu sama dengan 5, sama A sama dengan 5 ini, maka stop perulangannya. Perulangannya akan di-stop. Nah, itulah kenapa di sini akan ada perulangan 1, 2, 3, 4, 5, 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau di sini kan 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 nggak ada karena ya di sini kondisinya 10 gitu. Nah, di sini ketika perulangan sampai 5, walaupun kondisi ini masih true, tapi di sini saya udah break dulu nih. Jadi ketika 5 ketika di sininya udah cetak yang kelima begini, bukan di sini udah cetak yang ke-6 misalnya, keempat dulu, keempat. Di sini perulangan dari 0, 1, 2, 3, 4, nah udah sampai sini ya. Oke, perulangan sampai sini 4. Nah, lalu masuk yang 4 ditambah 1 sama dengan 5. Apakah 5 lebih kecil dari sama dengan 10? Ya, true. Ini true, maka di sini akan cetak 5. Dicetak 5 yang ini. Oke. Lalu setelah ini itu kan masuk ke sini. 5 sama dengan 5, A sama dengan 5, A-nya kan 5 ya. Nah, maka akan break, akan stop di sini. Jadi ini enggak dilanjutkan lagi untuk ditambahin 5 ditambah 1 sama dengan 6. 6 lebih kecil dari sama dengan 10. True. Masuk ke sini. Nah, itu udah enggak dilanjutkan karena di sini udah di break. Jadi langsung keluar, langsung stop ini si loopingnya itu. Ketika kondisi ini terpenuhi. Oke, begitupun ini sebenarnya sama aja. Untuk yang decrement. Oke, decrement tinggal gini aja, sama aja. Tinggal kasih aja gini. Nah, gini. Itu akan stop kok. Oke. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Kalau misalkan saya kasih gini, ini harusnya sih nggak di print ya kalau kayak gini. Karena udah keluar dulu nih, udah stop. Enggak deh, tetap kayaknya. Karena dia tetap per baris kan. Yang di stop itu ininya, yang ke-6 ya. Gitu sih. Oke. Nah, mungkin untuk yang for seperti itu, teman-teman. Untuk breaknya, ini masukin kemana nih? Oke, kalau yang ini gimana? Yang apa namanya? Yang while kayak gimana? Yang while sama aja, tinggal kita tambahin aja gini. Saya copy aja ya biar cepet. Di sini while. Nah, tinggal kayak gini aja. Ini bisa di sini atau bisa juga saya cut, saya taruh di sini. Itu nggak ada masalah, teman-teman. Akan tetapi dia akan melakukan pengecekan kondisi sebelum counternya ditambahkan. Oke. Nah, hasilnya kayak gimana? Kita coba. Jangan 5 ini, harusnya karena di sini kan kondisinya 5 ya. Saya maunya 2 coba. Sorry, ini 5. Saya di sini 2 misalnya. Oke. Saya clear dulu biasa, lalu saya compile yang Java perulangan while buat Java. Oke. Saya running Java perulangan while. Oke. Nah, gitu. Sama aja teman-teman. Ya enggak? Gini. Ya. Oke. Jadi sebelum counternya ditambahkan, sebelum masuk ke sini, ini tetap sama aja. Jadi while ini perulangannya akan di stop ketika kondisi ini terpenuhi, true, nilainya true, lalu di break, di stop ya. Ini artinya stop. Stop untuk stop atau keluar dari perulangan. Nah, perulangan itu jadi yang tadi terus ngelooping selama kondisi ini terpenuhi. Oke. Ingat kalau di perulangan itu yang pertama ada start. Startnya ini mungkin inisialisasi value-nya. Oke. Di sini lalu ada kondisinya A lebih kecil dari sama dengan 5. Contohnya untuk yang sekarang. Nah, ini kondisi. Lalu di sini ada counter. Pasti ada counter. Yang namanya perulangan pasti ada counter ini.
Entah itu mau decrement, increment yang plus-plus atau decrement kayak gini. Yang min-min. Oke, mungkin untuk yang dual itu sama aja sih. Yang dual, oh oke, kayak gini. Untuk yang dual juga sama aja, tinggal tinggal saya kasih aja kayak gini. Hmm, mau di bawah sini nggak pas, nggak apa-apa. Tinggal gini aja, sama aja hasilnya. Maka di sini ini kan 10 ya, maka ketika nilai A-nya itu 5, otomatis dia akan berhenti. Oke. Harusnya kan perulangannya sampai 10. Nah, ini perulangannya akan sampai 5 aja. Mungkin saya ini ya. Eh, saya kok saya buat ini aja. Enggak. Saya buat saya biar ada pembedanya gitu. Saya kopinya kopi pakai garis aja ya buat pembedanya. Padahal ini sama-sama nih kondisinya. Ini kan kondisinya 10, A sama dengan A lebih kecil dari sama dengan 10, ini A lebih kecil dari sama dengan 10. Harusnya loopingnya itu perulangannya itu akan sampai 10 angkanya. Si A itu sampai 10. Tapi kalau saya breaknya itu saya copy aja ya. Saya breaknya sampai misalkan 2 deh di sini. 2 di sini. Oke. Nah, kalau saya compile, saya running, misalkan Java perulangan perulangan dual Java masih aman tadi? Aman ya? Oke. Saya Java, sorry, saya kurang Java, compile, lalu Java ulangan, ya, ulangan dual dot class. Oke, nah, oke ada yang berbeda di sini. Coba saya lihat dulu. Perulangan ke-11. Astaga, ininya sama ya. Karena di sini value-nya udah berubah, di sini udah di looping, lalu tiba-tiba di sini kan mentoknya 10 ya. Nih, yang ini 10. Ketika kondisinya A sama dengan A lebih kecil dari sama dengan 10, itu stop. Karena udah false. Di sini kan udah 10, udah di print 10, di sini dicetak 10, lalu di sini 10 ditambah 1, 11, lalu masuk ke kondisi ini. 11 lebih kecil dari sama dengan 10, false, maka ini berhenti. Nah, di sini itu saya bikin cetak A di sini, lalu langsung dicetak 11, lalu 11 ditambah 1 di plus plus jadi 12, lalu masuk kondisi ini, 12 sama dengan 2, false, maka ini tidak stop. Lalu dicek apakah 12 lebih kecil dari sama dengan 10, false, ya udah stop, makanya dicetak cuma 11. Oke. Nah, untuk atas ini gimana? Nah, di sini saya bikin variabel yang berbeda aja ya, biar enak. Nah, B sama dengan misalkan 0 juga. Oke. Di sini ini saya ganti jadi B. Ini cetaknya B juga. Jadi B. Ini B. Oke. Saya compile ulang dulu. Oke. Saya clear. Nah, ini. Nah, oke. Nah, perbedaannya gitu kalau si apa ya? Kalau si dual itu kayak gitu. Kalau dual itu dia selalu ngeprint dulu, lalu kontra ditambahkan, lalu dicek kondisinya gitu. Nah, kebetulan di sini saya ketika B plus plusnya itu sama dengan 2 di sini. Oke. Kalau saya ketaruh di sini di atas B-nya. Di sini harusnya 0 1 2 ya. Bukan sampai 1. Saya coba nih. Saya clear dulu ya. Nah, gitu. Karena tadi itu saya pengecekannya itu di bawah ketika counter ini sudah ditambahkan nilai B-nya itu udah
B-nya itu udah ngeprint yang satu, betul ya. Karena B-nya udah di plus-plus. Ya, pertama 0, cetak 0. Di sini masuk do. Lalu dicek apakah 0 sama dengan 2, false. Maka ini lanjut ke sini, breaknya nggak dijalankan karena false di sininya kondisinya. Lalu 0 plus 1 ya. B plus plus increment plus 1 ditambah 1 artinya 0 tambah 1 sama dengan 1. Lalu dicek apakah 1 lebih kecil dari sama dengan 10, true. Maka lanjut lagi ke sini, maka dicetak lagi perulangannya 1 yang ini. Nah, lalu dicek lagi di sini. Apakah 1 sama dengan 2, false. Lanjut ke sini. 1 ditambah 1 increment kan? 2 artinya. Berarti di sini ketika dicek B-nya itu udah jadi 2 nilainya. 2 lebih kecil dari sama dengan 10, benar. Maka di sini dicetak lagi 2. Nah, inilah dicetak artinya. Nah, lalu setelah ini saya ada pengecekan lagi. Apakah B tadi kan nilainya udah jadi 2. 2 sama dengan 2, true. Maka di break, di stop nih langsung. Jadi udah keluar dari kondisi ini. Jadi si loopingnya itu perulangannya itu langsung stop. Nggak lanjut lagi kayak yang di sini, kayak yang 3, 4 kayak gitu. Itulah gunanya break. Oke. Udah lewat nih, saya tambah lagi sedikit lagi ya, teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke kondisi yang oke. Kondisi yang continue nih, continue. Nah, continue itu kayak gimana? Kita coba lihat yang untuk yang for ya. Continue ini mirip seperti perintah break, hanya saja jika dalam perintah break perulangan langsung berhenti, yang tadi langsung stop ya. Nah, untuk perintah continue itu perulangan hanya melewati satu kali proses iterasi saja. Oke, misalnya contohnya kayak gini. Nah, oke, kayak gini. Sip. Misalnya saya buat yang perulangan for. Nah, kalau break kan kayak gini. Saya buat yang di sini ya. Hmm, gimana ya? Mungkin saya buat di sini. Oke, di sini continue. Oke, sebentar saya coba cek dulu. Ini lebih dari sama dengan continue. Lah, saya coba cek lagi. Oke, pengecekannya di atas. Ini ya. Oke, kalau saya picknya taruh juga di atas nih. Ini. Berarti ini nggak akan dicetak nih. Kalau berarti angka 5 di sini nggak akan dicek ya, nggak akan dicetak gitu. Mungkin 6 deh. Apa ya? Gimana ya biar enak ya? Mungkin ini biarin aja deh biar dicetak ini. Ini aja, ini biarin. Oke, kalau continue usahakan eh taruhnya di atas ya. Di atas sebelum melakukan sesuatu, teman-teman taruh di atas. Kalau break itu mungkin tergantung sih teman-teman. Kalau teman-teman mau cetak apa enggaknya. Di sini saya ingin cetak angka 5-nya, jadi saya taruh di bawah. Kalau misalkan teman-teman nggak mau cetak angka 5-nya, di sini oke, mungkin bukan ini ya, nggak apa-apa deh, biarin aja. Ya, oke, perulangan week continue, continue. Oke, kita coba dulu. Di sini saya pakai yang Java dulu ya, pakai yang for dulu untuk continue ya. Java perulangan for Java, lalu saya clear dulu. Nah, saya running perulangan for class. Nah, oke. Oke, oke. Nah, di sini yang perlu teman-teman perhatikan. Nah, kalau perulangan with break yang ini, di sini angka 5-nya dicetak. Oke. Nah,
Kalau continue, teman-teman perhatikan. Oke deh, kita lihat dari sini ya, dari yang awal dulu ya. Dari yang perulangan ini. Dia kondisinya itu A lebih kecil dari sama dengan 10, A-nya itu 0, berarti akan cetak angka 0 sampai dengan 10. Oke. Nah, kita masuk yang perulangan dengan break ya. Ketika di sini kan kondisinya ini terpenuhi, true, maka break, maka akan stop nih. Berarti ketika nilai A-nya itu sama dengan 5, maka dia akan stop. Berarti di sini. Ketika dia nilai A-nya udah 5, ya udah di stop. Enggak dilanjut lagi. Kalau yang atas kan sampai 10 ya, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, ini enggak. Stop sampai 5. Nah, bedanya kalau pakai continue. Nah, kalau pakai continue yang ini codingannya. Oke. Nah, continue itu akan dicetak 0, 1, 2, 3, 4. Nah, ketika di sini kan saya kondisinya ya. Ketika A-nya itu bernilai sama dengan 5, di sini kondisinya. Ketika ini true, maka ini akan di-skip nih. Maka perulangan yang sedang dijalankan itu akan dilompati seperti itu istilahnya. Jadi kalau misalkan teman-teman logiknya itu ketika gini. Ketika continue ya. Continue. Sorry. Continue. Nah, jadi ketika dia ngeluping 1, 2, 3, 4, 5. Nah, udah di 5 nih. Ini kan cetaknya di bawah ya, nyetaknya. Ternyata di sini saya lompatin gitu. Nah, 5 ini tidak akan dicetak. Perulangan yang karena di sini di skip gitu. Oke. Nah, jadi dia langsung lompat ke 6 gitu. Yang 5 itu eh, tidak akan di apa ya? Tidak akan perulangan yang kelima itu akan langsung dilompati. Ya itulah continue. Kalau misalkan di sini saya 4 ya, ya 4 tidak akan dicetak sini. Maka akan langsung ke 5. Kayak gitu sih. Oke. Kalau di sini 4 kayak gitu. Kalau misalkan di sininya 1, ya 1 tidak akan dicetak gitu. Maka langsung 0, 2, 3 kayak gitu. Oke. Dan seterusnya sama dengan 7, 8, 9, 10 gini. Tergantung kondisinya teman-teman di sini. Tapi berhubung tadi saya pakainya 5 di sini kondisinya, maka yang dicetak itu 4 kayak gini. 0, 1, 2, 3, 4. Nah, setelah 4 kalau nilainya ini terpenuhi, maka di sini 5 itu tidak akan dicetak. Perulangan yang kelima tidak akan dicetak. Makanya di sini langsung dari 4 ke 6. Oke. Lanjut ya. Oke. Oke, sebetulnya materinya sama aja sih untuk yang ini pakai yang for. Oke. Jadi untuk yang continue itu sama aja teman-teman. Udah nggak ada bedanya. Untuk yang di sini ya, maksudnya untuk implementasi break dan for itu, teman-teman bisa implementasi kayak gini juga di while seperti ini. Misalkan saya implementasinya di sini. Di sini. Oh, misalkan di ini ya. Di atas ya, sorry. Kalau misalkan continue di atas taruhnya. Nah, ini taruhnya B misalkan. Nah, B. Nah, ini nggak ada masalah teman-teman. Tinggal taruh aja di dalam loopingnya ini. Ini kan pembuka dan penutup ya. Nah, gitu. Bisa taruh kayak gini. Oke, kalau di dual kayak gimana ya sama aja. Kalau pakai brick ya taruhnya di dalam duanya. Kalau misalkan buat apa namanya? Misalkan di sini buat continue kayak gimana ya? Gampang aja, simple aja. Caranya sama aja. Di sini saya pakai C. Sama. C berat ya, teman-teman. C oke, di sini C error karena di sini saya bikin variabelnya itu V. Sorry typo. Nah, C. Di sini tinggal continue. Lanjut ke ulangan
berikutnya. Oke. Kalau break itu untuk berhenti atau keluar dari perulangan, kalau continue itu untuk lanjut ke perulangan berikutnya. Seperti itu. Contohnya yang ini, kayak di for juga. Untuk implementasinya kayak gini kok, sama aja. Oke, mungkin untuk pertemuan kali ini saya cukupkan ya, teman-teman. Udah lewat 17 menit juga. Apakah ada pertanyaan untuk pertemuan kali ini dari Kak Rafli atau Kak Dani? Sorry ya kalau misalkan pertemuan kali ini agak cepat nih. Ini apa penyampaiannya? Mungkin dari bahasa saya ya penyampaiannya. Oke, jika tidak ada, mungkin saya cukupkan. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah hadir pada kelas hari ini. Saya akhiri ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, sorry. Untuk tugasnya nanti seperti biasa ya, akan dikirimkan setelah kelas ini berakhir. Seperti itu. Oke. Thank you, thank you. Yuk, Thank you. Kak. Oke. Ya, Kak.